Arsitektur itu adalah sebuah jalan untuk kembali kepada sang pencipta. Wih, filosofi sekali. Filosofi sekali. Gimana tuh? Seorang arsitek itu membuat fasad itu tidak asal-asalan. Contoh, ketika kita membuat polos seperti tidak memakai baju, kemudian Selamat datang di KMI Ngobat, ngobrol bareng tokoh. Apa teman-teman? Sobat Kreasi, selamat datang di Kreasi Muda Indonesia. Dan kali ini kita di sesi ngobat, ngobrol bareng tokoh episode yang keempat. Karena belakangan ini banyak banget yang nanyain soal ornamen laser cutting di Kreasi Muda Indonesia. Pada episode yang kali ini secara khusus, saya akan ajak Sobat Kreasi untuk membahas lebih jauh tentang ornamen laser cutting. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh seorang yang berprofesi sebagai arsitek. Siapakah dia? Langsung kita samperin ke atas. Halo Mas Habib. halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Saya Habib Iksan dan saya arsitek. Kali ini kita akan bahas soal ornamen laser cutting. Oke. Tapi sebelum ke situ, walaupun tadi sudah saya spill sedikit kalau Mas Habib ini adalah seorang arsitek, tapi kayaknya kita perlu lebih mengenal lebih dekat lagi tentang Mas Habib. Boleh. Oke Mas Habib, pertanyaan pertama. Ya. Kenapa kok memilih untuk berkarir di arsitek, Mas? Dulu itu sebelumnya saya kan belum mengenal apa itu arsitek dan arsitektur. Yes. Jadi dulu waktu kecil itu sebenarnya saya bisa dibilang dijekoi sama bapak saya. Bapak saya itu adalah seorang pengrajin kayu, bisa dibilang. Oke. Pengrajin kayu. Kemudian pengen secara tidak langsung pengen saya menjadi arsitek nantinya. Makanya selain bapak saya menjadi pengrajin kayu juga kadang istilahnya kalau orang lokal itu bilangnya memborong rumah. Nah itu saya suka diajakin gitu. Kemudian pas lulus SMP, bapak saya menyarankan untuk masuk ke SMK. Oke. SMK itu saya ambil jurusan teknik gambar bangunan. Nah di situ mulai tuh sedikit demi sedikit mengenal apa itu arsitek dan arsitektur. Tambah tertarik, ternyata racun bapak saya manjur ini. Kemudian lulus STM, saya memutuskan lanjut kuliah dengan mengambil jurusan teknik arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, jadi triggernya memang dari orang tua ya? Saya akui ya. Oh. Saya akui ya. Dan akhir-akhir ini atau ya karir Mas Habib di arsitek sudah berjalan berapa lama, Mas? Sebelumnya berapa lamanya itu mungkin dari 2017 itu awalnya saya bekerja di perusahaan, ikut usaha orang lain lah, misalnya saya bekerja di perusahaan kontraktor di Jogja. Itu saya sudah memulai mengawali dengan side job. Oke. Jadi saya bekerja ikut orang lain, tetapi saya juga ada pekerjaan sampingan, yaitu mendesain juga. Nah awal itu yang awalnya side job sekarang menjadi main job. Pada tahun 2019 ke 20 itu saya memutuskan untuk resign dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Saya lebih fokus ke karir saya sendiri, yaitu mendirikan ABSN Arsitektur. Itu adalah sebuah film studio arsitektur. Berarti itu yang mendirikan memang Mas Habib sendiri dari bawah. Iya, betul. Dan sekarang timnya sudah ada berapa, Mas? Untuk tim desain sendiri mungkin tidak lebih dari 2 orang, mungkin sementara masih sedikit, cuma di lapangan sudah lumayan banyak. Oke, jadi selama 5 tahun ini kira-kira ada proyek-proyek yang paling berkesan untuk Mas Habib mungkin? Berkesan itu proyek pertama saya, yaitu bukan pertama, maksudnya proyek pelaksanaan yang saya handle sendiri, yaitu House of Eyang. Itu sebuah rumah bermodelkan Skandinavian di Yogyakarta. Itu menurut saya berkesan karena rumah tersebut si owner ini permintaannya unik.
Dan letak setnya rumah itu juga terbilang unik juga karena di pertengahan perkebunan salak. Jadi di kanan kiri itu tidak ada rumah. Jadi benar-benar bahkan aliran listrik itu tidak ada. Oh, berarti di pelosok. Di pelosok, betul. Jadi di kanan kiri depan belakang itu perkebunan. Memang basicnya ownernya ini seorang pertanian itu bisanya istilahnya senang berkebun. Nah, makanya dia pengen bikin rumah di tengah kebun gitu, sekalian berkebun mungkin. Nah, uniknya lagi klien saya itu minta gaya bangunannya itu unik. Jadi ada beberapa yang saya tawarkan, yaitu mulai dari minimalis modern sampai Skandinavian. Skandinavian itu gaya rumah minimalis yang diadaptasi dari rumah-rumah di Norway tepatnya. Ya, negara-negara Skandinavia. Ya, itu dan mereka si pasangan suami istri ini setuju dengan gaya tersebut, makanya bisa diterapkan. Kemudian si rumah ini ditempati bukan satu keluarga tapi dua keluarga. Oh, satu rumah dua keluarga. Nah, itu owner meminta untuk rumah tersebut memiliki filosofi istilahnya family time yang setiap hari gitu. Quality time with family. Nah, itu. Jadi saya rancang dengan penataan ruang yang space ruang tengah itu sangat luas. Jadi semua bisa quality time di ruang tengah tersebut. Gitu. Berarti proses desain dan membangunnya tuh cukup tricky ya Mas ya, karena kan permintaannya juga sulit, apalagi lokasinya di pelosok. Itu proses pembangunannya gimana Mas? Karena kan material masuk segala macam, dengan kondisi rumah yang ada di pelosok, seperti apa itu mekanismenya? Mungkin pelosoknya bukan yang di pelosok naik gunung itu enggak ya, tapi mobil, truk dan sebagainya masih bisa masuk. Jadi tidak menyulitkan untuk masuknya material. Mungkin yang kesulitan ini istilahnya membuat aliran listrik dari tiang gardunya itu mungkin agak kesulitan, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Proses awal dari pertama kali gambar sampai jadi rumah itu berapa lama Mas? Untuk saya kan sebagai arsitek, awalnya berdiskusi dengan klien, apa sih pengennya klien, pengennya rumahnya itu kayak gimana. Nah, sebenarnya kita sebagai arsitek itu istilahnya mau menerjemahkan apa sih yang dia mau gitu. Nah, proses diskusi tersebut ya lumayan lama karena masih bingung juga sih, ownernya pengennya banyak pengennya awalnya. Kemudian saya kerucutkan, saya kasih beberapa opsi, kemudian ketemulah tadi rumah bergaya Skandinavian. Itu diskusi desain aja memakan waktu ya 2 bulanan. Diskusi dan pembuatan gambar. Kemudian masuklah penawaran untuk pelaksanaan. Nah, setelah diskusi desain selesai, saya menawarkan jasa pelaksanaan juga. Saya menawarkan harga dan alhamdulillah cocok. Kemudian dibangunlah rumah tersebut, memakan waktu kurang lebih 5-6 bulan. Jadi dari awal gambar sampai jadi proper dan bisa digunakan 5 bulan. Iya, betul. Untuk 5 bulan itu secara estimasi golongannya masuk cepat, sedang atau lama Mas dalam ini dari sudut pandang pembangunan kayak gitu? Karena di lokasi kenapa saya bilang terkesan tadi, di lokasi tersebut itu kan di dataran tinggi daerah Jogja sana ya. Itu curah hujannya tinggi dan pokoknya lain dari di daerah lain gitu, maksudnya hampir setiap hari hujan. Kemudian
itu juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi proses pembangunan. Jadi lamanya itu juga tergantung cuaca kadang-kadang. Kondisi alam juga ya. Saya akui itu hitungannya lama. Oh lama. Lama. Hitungannya untuk pembangunnya itu prosesnya lama. Kadang ada standarnya kan untuk satu lantai itu kan 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Sementara ini 5 bulan tadi ya. Ya, Hitungannya lama. hitungannya. Oke, kita coba kembali ke basic dulu Mas. Ya. Untuk saya orang awam, Ya. saya nggak ngerti Mas arsitektur itu seperti apa. Tapi menurut Mas Habib itu definisi dari arsitektur itu seperti apa sih Mas? Kalau pada umumnya kan arsitektur itu sebuah seni dalam merancang sebuah bangunan. Tapi kalau menurut saya pribadi, arsitektur itu adalah sebuah jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Filosofi sekali. Filosofi sekali ya. Gimana tuh? Karena kan Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi tidak terkecuali untuk dimanfaatkan manusia. Ya. Sebuah benda kecil pun itu kan bermanfaat bagi manusia sebenarnya. Ya. Nah, arsitektur itu kenapa saya bilang kembali ke menuju jalan Tuhan, karena kita meneruskan apa yang Tuhan berikan. Kita material batu bata sampai pasir kita teruskan untuk sebagai manfaat bagi sesama manusia kan, untuk berlindung. Ya. Kemudian seni yang dimaksud arti dasar tadi itu tergantung kita mengolah sebenarnya. Tetap kembali, kenapa saya bilang kembali ke jalan Tuhan, karena kadang kita membuat sebuah fasad. Oke. Sebuah fasad kalau tidak ada manfaatnya kan Ya percuma. Ya. Nah, sebenarnya seorang arsitek itu membuat fasad itu tidak asal-asalan. Contoh ketika kita membuat fasad dengan secondary skin. Secondary skin adalah sebuah sebuah bidang yang menghalangi cahaya tidak masuk secara langsung. Ya. Seperti kerawang lah katakan. Jadi kan kembali ke manfaatnya, di situ bisa melindungi penghuni dari cahaya secara langsung. Ya. Gitu. Contoh banyak sekali terjadi sebuah bangunan menghadap ke arah barat. Nah itu kan bisa dibayangkan betapa panasnya, karena kan setiap siang itu kan matahari letaknya di istilahnya di antara barat dan sisi selatan ya. Itu kan langsung cahaya panas banget. Nah biasanya bangunan yang menghadap ke barat atau bahkan ke selatan itu akan cenderung lebih panas. Lebih panas, cahaya langsung masuk. Nah perannya arsitek membuat fasad dengan secondary skin yaitu menghalangi secara langsung. Berarti hal-hal detail seperti itu juga harus diperhatikan. Ya. Oke Mas Habib, kita mulai geser ke laser cutting, tapi sebelum ke situ boleh Mas, ada minuman, ada cemilan bisa dicicip-cicip dulu. Saya mau nyoba ini kayaknya enak banget ini kayaknya. Ini serabi. Ya. Boleh dicoba serabinya. Ya sambil nanya boleh ya Mas ya? Monggo. Kalau kita ngomongin soal laser cutting, dari Mas Habib sendiri sudah ada pengalaman untuk desain-desain laser cutting Mas? Kalau desain kebetulan sudah, tapi untuk pelaksanaan belum. Berarti baru proses gambarnya? Ya. Belum output untuk membangun belum ya? Ya karena kan film studio saya kan sebenarnya basicnya desain. Untuk pelaksanaan kan cuma istilahnya bukan menjadi fokus dari film saya. Sebenarnya basicnya tetap desain. Nah kebanyakan desain saya ya itu sering memakai secondary skin yang istilahnya bentuknya itu base dari laser CNC. Itu saya rekomendasikan ke klien sebagai menurut saya sebuah laser cutting ya. Menurut saya itu bukan hanya bisa menjadi
secondary skin, tapi Hmm. juga sebagai identitas Oke. bangunan seperti komersial. Contohnya kita ambil inilah Tribunus. Tribunus itu memakai laser cutting sebagai ukiran batik. Nah itu kan menandakan dia itu letaknya di mana. Oke. Jadi memperkuat identitas bangunan tersebut. Berarti mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, Mas Habib. Laser cutting hanya berfungsi sebagai estetika saja itu nggak sepenuhnya benar juga ya. Iya. Karena juga selain estetika juga ada fungsional seperti menghalangi sinar matahari secara langsung untuk fasad misalkan. Atau tadi untuk identitas segala macam tadi. Tapi menurut Mas Habib, ciri khas atau karakteristik dari laser cutting itu seperti apa, Mas? Ciri khasnya ya dia fleksibel. Ya. Maksudnya dalam arti karena kan itu terkait dengan kemajuan teknologi. Karena kan tidak dipungkiri zaman semakin maju, teknologi semakin maju. Nah kita sebagai manusia yang hidup di era ini kan harus menyesuaikan juga. Makanya tidak dipungkiri ada modernisasi di gaya arsitektur juga. Ya. Awalnya kan yang tadi secondary skin yang awalnya hanya kayu, besi holo, kemudian tirai bambu. Nah sekarang kan bisa meluas sampai laser cutting dan fleksibelnya dia bisa dibentuk apapun yang desainer mau gitu. Dan itu transisinya sejak kapan? Maksudnya kan biasanya suatu model atau suatu desain itu ada era masing-masing. Oh di tahun ini atau di era ini lagi senang-senangnya nih soal minimalis misalkan. Lalu mulai finishingnya geser dari yang minimalis pindah ke laser cutting. Itu setahu Mas Habib kira-kira pergeseran tren itu dari kapan sih Mas? Di era industrial. Di era pertengahan abad pertengahan itu kan awalnya rumah-rumah yang misalnya klasik masih banyak. Rumah klasik masih banyak. Setelah abad 20 menurut saya rumah-rumah modern sudah mulai masuk. Pengaruh-pengaruh Eropa Barat, terus Asia pusatnya pengaruh itu di Jepang mulai masuk di Indonesia, gaya-gaya Jepang, gaya-gaya Eropa, bahkan gaya-gaya Amerika itu sudah masuk di Indonesia. Nah, kalau menurut saya laser cutting itu mulai terlihat di Indonesia khususnya itu dari bangunan-bangunan komersial, yaitu Contohnya? gedung-gedung tinggi itu kayak hotel. Itu sudah memakai istilahnya ukir-ukiran yang membuat penasaran coba apa nih sebenarnya, ternyata adalah plat yang dibentuk dengan laser cutting. Itu mulai ya tahun 2000-an udah masuk kan, 2000-an awal. Nah kalau Mas Habib sendiri ngelihat Solo nih, Solo kan akhir-akhir ini kayaknya laser cutting lagi banyak banget di Masjid Sheikh Zayed, ada di flyover juga ada. Mas Habib sendiri ngelihat perkembangan dan kondisi ornamen laser cutting di Solo ini seperti apa, Mas? Kalau saya sih secara visual oke-oke aja, maksudnya bagus-bagus aja, karena ya kembali ke tadi laser cutting itu kan fleksibel, makanya bisa dibentuk apapun yang desainer mau, yang owner mau. Keterkaitan dengan yang sudah diterapkan di beberapa tempat seperti Masjid Zayed dan flyover dan sebagainya. Ya karena sebuah bangunan itu perlu identitas. Katakan taruhlah si flyover dengan laser cutting yang berbentuk batik-batik, itu akan mencermin istilahnya mengentalkan budaya Solo ya. Itu batik. Kalau budaya tari tidak bisa dong dibikin. Yang bisa ya itu ukiran batik. Nah di Masjid Zayed
bukan hanya di eksterior saya lihatnya, sampai di dalamnya Interior juga juga ya. menggunakan laser cutting. Nah, kalau flyover kan dengan batik-batik dengan kekentalan solonya. Nah, Mas Dijayat itu saya lihat itu lebih ke apa ya istilahnya bergaya Islamic Arabik gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung soal fasad dari laser cutting. Mungkin pengembangan lebih jauh atau instrumen-instrumen atau ornamen-ornamen lain yang bisa dijadikan laser cut itu seperti apa, Mas? Selain fasad ya, kalau kita bicara fasad atau pagar, penerapan laser cutting yang mungkin lebih kompleks itu bisa diterapin di mana aja untuk produk-produk apa aja? Tadi kan saya di acara Mas Juan kan keliling workshop tadi. Ya, Ini saya pikir kayaknya bisa nih dibikin apa ya istilahnya sebuah produk di dalam rumah, tapi bukan tempelan dinding atau mungkin bisa dibikin apa ya istilahnya craft pajangan ya. di meja atau bahkan jam, itu kayaknya bisa deh. Maksudnya kayaknya bisa kemana aja nih laser cutting. Berarti nggak ini ya, fleksibel banget gitu. Iya. Bisa diterapin di eksterior, bisa diterapin untuk interior juga, bahkan kayak ya tadi seperti Mas Habib bilang, hiasan dinding bisa, pajangan yang di meja bisa, jam pun juga bisa. Bahkan itu dibikinkan apa ya istilahnya apa ya, lendetan dipan itu kayaknya bisa. Buat senderan gitu ya. Senderan dipan itu kan ada, dipan kan langsung kasur, nah ada senderan itu kan mungkin bisa dibikin ukiran atau Berarti memang jangkauannya luas sekali ya jangkauannya luas. untuk laser cutting gitu. Karena ya selain fleksibel tadi bisa diterapin di mana aja, untuk interior bisa, untuk eksterior bisa, dan secara estetika juga bagus, fungsional juga oke. Kelebihan lain mungkin yang bisa Mas Habib uraikan lagi soal laser cutting apa, Mas? Ini sih kalau saya melihatnya lebih dari kalau dari arsitektur ya. Ada arsitektur mungkin bisa menjadi sign wall. Sign wall adalah apa ya istilahnya tanda Selamat datang kayak gitu ya, ucapan selamat datang gitu. Atau kalau gimana? di apartemen kan ada tanda bawah basement, toilet. Ya. Mungkin itu bisa juga Untuk nomor rumah berarti nomor juga rumah. bisa ya. Bahkan sekarang lagi marak-maraknya rumah dengan apa namanya, nomornya itu berlubang gitu. Jadi bisa juga diterapkan ke situ ya. Nah, tadi Mas Habib sempat cerita kalau pernah gambar atau pernah membuat desain tentang laser cutting. Ada nggak sih kesulitan dalam mengembangkan ide untuk bikin desain laser cutting itu, Mas? Nggak ada kesulitan. Referensi Mas Habib dari mana? Maksudnya ide-idenya itu datang dari mana sih, Mas? Kalau Mas Habib Kalau dari apa nih, laser cutting atau laser cutting? laser cutting ini sih kayak bukan seniman ya, apa ya? Ini aja, sedapatnya di imajinasi aja. Dapatnya kan laser cutting kan bentuk apapun bisa tuh. Bentuk apapun bisa dihasilkan oleh si laser tersebut. Iya. Makanya imajinasinya ya agak liar. Ada contoh mungkin, katakanlah contoh aja. Mas Habib sekarang saya kasih challenge, katakanlah saya pengen bangun rumah, Mas Habib. Terus saya pengen ada ornamen laser cutting segala macam. Bayangan Mas Habib apa? Mas Habib akan memberikan saya rumah yang seperti apa? Mungkin dengan rumah misalkan 2 lantai. Rumahnya mungkin si bangunannya ini kan polos. Ya. Polos seperti tidak memakai baju. Kemudian membuat ornamen secondary skin dengan apa ya, istilahnya hampir menutupi yang punya peran sebagai baju dari rumah tersebut. Jadi laser cuttingnya nanti mungkin bisa, kalau karakternya Mas Juan saya lihat yang simpel-simpel. Oh gitu. Mungkin dengan bermain garis atau lubang kecil-kecil gitu.
gitu. Untuk interiornya apa aja? Interior mungkin Kira-kira. ya mungkin semua aspek saya pakai laser cutting. Mulai dari lemari, kursi, dipan. Berarti semua Karena ada. semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Kalau sejauh ini dengan pengalaman Mas Habib sebagai seorang arsitek yang sudah 5 tahun ada di dunia arsitek, bahkan mungkin proses belajarnya jauh lebih lama dari itu. Dengan referensi Mas Habib yang sekarang, ada ide nggak sih untuk melakukan kombinasi ornamen laser cutting di desain bangunan? Ya mungkin berikutnya Ya. untuk di proyek-proyeknya Mas Habib. Karena saya sendiri mengakui selalu penasaran dengan material-material baru. Jadi nanti laser cutting menjadi tambahan referensi untuk saya merekomendasikan kepada owner. Kalaupun owner ternyata oke dengan laser cutting, why not gitu. Ya. Karena kan pembuatannya simpel, cepat. Mungkin harga saya juga belum terlalu menguasai ya. Harganya apakah lebih mahal dari material yang lain? Tapi mungkin akan suatu saat akan pakai juga. Tidak bisa dihindari juga karena kan itu perkembangan material juga hitungannya. Dalam desain-desain laser cutting itu kan bisa dibentuk berbagai macam Sesuka hati, desain, kan? sesuka hati Iya. gitu. Kalau sekarang referensinya Mas Habib gimana? Lagi seneng-senengnya gambar apa sih? Kayak misalnya ada ornamen bunga atau daun tropikal misalnya, atau ornamen-ornamen dengan desain-desain lain. Kalau saya bukan karakter ya, maksudnya mungkin yang sering saya buat itu gaya arsitektur yang dengan garis tegas ini, maksudnya Garis tegas. bukan saya menghindari ukiran-ukiran bunga atau mungkin nanti kalau laser cutting saya mainnya dengan sebuah berbentuk garis-garis tegas. Saya menghindari pelengkungan sih sebenarnya. Kenapa Mas? Kok lebih seneng tegas dan kurang ke arah yang motif-motifan gitu? Menerapkan ini bentuk minimalis. Jadi memperkuat minimalis itu adalah garis tegas. Oh, oke. Berarti memang arahnya lagi ke situ ya Mas ya? Ya. Oke Mas, karena kan kita ini syuting di gedung kosong ya. Ini Iya. belakang sini kan kosong, baru gudang. Asumsikan bahwa yang nge-handle ini Mas Habib. Ya. Mau Mas Habib bangun seperti apa? Mulai dari depan atau belakang sini? Mau dikasih ruangan lagi atau ada tambahan-tambahan? Dari ini ya. Ini kan tetap saya tata menerapkan ini gaya industrial. Industrial dengan banyak expose Oh, oke. semen, kemudian akan dikombinasikan dengan rooster mungkin. Terus untuk ruangan ini mungkin akan saya tata sebuah meja besar di tengah untuk karyawan atau Ya. yang bekerja di sini duduk dengan cara berhadapan. Karena saya senang kalau lihat karyawan itu Saling tatap. enggak saling tatap, maksudnya kerja tapi juga ngobrol gitu loh. Oh ya. Biar kesannya nggak sepi. Ya. Tuh. Terus ornamen laser akan saya pakai juga dengan sign wall. Kemudian mungkin lampu gantung menggunakan laser cutting mungkin ya. Oke, lampu gantung ya. Iya. Oh, menarik. Lampu gantung Dengan ornamen laser cutting. berbentuk persegi dengan ukiran garis tegas mungkin bisa. Itu. Kemudian akan Menarik, saya pasangi rak-rak kombinasi warna kayu dan hitam yang memperkuat penerapan industrial tersebut. Berarti kombinasi material, warna itu Iya. juga Itu sangat Pengaruh? mempengaruhi pandangan. kita ke pertanyaan akhir-akhir lah ini Mas, pertanyaan terakhir. Dari pandangan Mas Habib dari kacamata seorang arsitek, melihat
ke depan nanti Solo dari sudut pandang arsitek secara struktur bangunannya akan seperti apa Mas ke depannya Solo? Solo itu saat ini sedang berkembang-kembangnya, bahkan sedang naik-naiknya lah, naik kelas dari segi apapun, dari segi kreativitas, dari seni, terus musik, pokoknya seni rupa, seni musik itu baru naik-naiknya. Nah, harapanku juga arsitektur juga ikut naik kelas gitu. Jadi dari perkembangan material-material yang baru, terus dengan gaya-gaya arsitektur yang sangat jarang terlihat, mungkin nanti akan bisa jadi segera merata sih menurut saya. Kalau itu nanti arahnya ke model-model bangunan yang vintage atau yang arahnya ke modern gitu. Gini, arsitektur itu sebenarnya tidak pakem dengan zaman sih. Oke. Tapi yang membuat kuatnya karakter tersebut yaitu si gaya bangunannya ini kok istilahnya oke, bukan visual saja, tapi istilahnya kayak kan klasik nih, klasik sekarang kan lagi naik-naiknya. Ya. Bahkan itu kan udah terjadi di zaman dulu. Tapi dalam zaman sekarang dibawakan lagi itu kan ternyata oke. Ya, nah itu loh, maksudnya kayak pengaruh psikologi yang lihat itu, wah ini oke gitu loh, makanya memang susah dijelaskan, memang susah. Jadi arsitektur itu tidak bisa, tampilan arsitektur ya apalagi ya, itu susah dipakemkan, makanya zaman ini nggak bisa. Timeless mungkin. Timeless, klasik sih timeless. Kalau rumah-rumah yang Mediterranean itu kan sudah istilahnya sudah berlalu, mungkin udah nggak dipakai, mungkin itu karena dari segi prosesnya juga nggak simpel, rumit dan jadinya pun juga nggak terlalu bagusnya. Yang sekarang lagi gencar-gencarnya kan minimalis, terus vintage diangkat lagi. Nah, penerapan tersebut itu diangkat di zaman sekarang, bisa menyesuaikan, itu adalah sebuah goals. Oke, ini terakhir nih Mas Habib. Biasanya narasumber kreasi itu kita minta closing statement untuk menutup episode ini. Tadi kan kita sudah ngobrol soal Mas Habib sendiri, triggernya apa untuk arsitektur, terus kita ngebahas soal laser cutting dan perkembangannya di Solo. Closing statement dari Mas Habib, Mas. Pakailah arsitek, karena arsitek membantu Anda mewujudkan apa yang Anda mau. Oke, pakailah arsitek. Jasa arsitek. Oke Mas Habib, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di YouTube-nya Kreasi. Lancar-lancar rezekinya, semoga kita terus bisa bekerja sama di kemudian hari. Dan sebelum acara tutup, saya ada hadiah untuk Mas Habib. Apa itu? Oke, ini dia oleh-oleh. Apa ini? Oleh-oleh dari Kreasi Muda Indonesia untuk Mas Habib. Monggo silahkan diterima Mas Habib. Mantap, muka saya ada di laser cutting, bro. Iya. Jadi laser cutting itu bisa mungkin melukis detail, mungkin nanti bisa ya laser cutting. Bisa. Oke. Mantap. Terima kasih Kreasi Muda Indonesia. Oke, mantap. Terima kasih juga Mas Habib. Dan itu saja Sobat Kreasi untuk episode keempat Ngobat hari ini, ngomongin soal laser cutting. Dan terakhir lagi Mas Habib, saat saya bilang Kreasi Muda Indonesia, kita jawab bareng-bareng jaya. Oke. Gitu ya. Oke. Sobat Kreasi, sampai di sini untuk episode keempat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kreasi Muda Indonesia, jaya. Mantap. Oke, thank you Mas.